Selamat menonton semuanya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Oke, kita akan membahas tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, SAP ini merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Tujuannya dari SAP ini untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan juga kewajaran. Selanjutnya, saya akan membacakan materi pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, entitas akuntansi dan pelaporan, serta peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Nah, yang pertama adalah pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, yaitu laporan keuangan pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai kelompok pengguna, tanpa spekulasi khusus. Namun, laporan tersebut harus mencakup informasi yang relevan dan memadai untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada entitas akuntansi dan pelaporan, yaitu pengertiannya entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran dan barang, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian entitas pelaporan, yaitu unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya ada peranannya. Peranan laporan keuangan pemerintah yaitu membandingkan realisasi pendapatan belanja, menilai kondisi keuangan, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan. Yang terakhir ada tujuannya, yaitu menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua ada menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap realisasi anggaran. Yang ketiga ada menyediakan informasi mengenai cara entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas. Yang terakhir ada menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Komponen laporan keuangan, dasar hukum pelaporan keuangan, asumsi keuangan, dan asumsi dasar karakteristik kualitatif laporan keuangan. Komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dasar hukum pelaporan keuangan ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada asumsi dasar keuangan, yaitu meliputi asas aktual, asas tunai, dan asas kesatuan usaha. Asumsi dasar karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi yaitu dapat dipahami, relevan, dan keandalan. Selanjutnya, materi prinsip akuntansi pelaporan, keuangan, dan kendala informasi yang relevan dan andal. Yang untuk definisi prinsip akuntansi adalah pedoman dasar dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang digunakan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara konsisten, akurat, dan dapat dibandingkan antar periode entitas. Untuk fungsinya adalah menyediakan pedoman yang seragam bagi entitas publik dan swasta dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Untuk tujuan pertamanya, yang pertama ada menyediakan informasi yang relevan, yang kedua ada menjamin kendala informasi, yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang keempat ada meminimalkan kesalahan dan penyimpangan, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan keteraturan. Selanjutnya adalah unsur laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan adalah dokumen formal yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini mencakup unsur-unsur utama seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Oke, selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu
untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Laporan ini menyediakan beberapa informasi. Yang pertama ada posisi keuangan, yang kedua ada perubahan posisi keuangan, yang ketiga penggunaan sumber daya, yang keempat pendanaan dan arus kas, yang kelima potensi pembiayaan pemerintah, dan yang terakhir peranan prediktif. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran berbasis kas. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, mencakup pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Laporan arus kas pada pemerintah daerah. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang merinci perubahan kas serta perubahan bersih kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini penting untuk melacak saldo kas awal dan akhir, serta harus disusun sesuai dengan penyataan standar akuntansi keuangan dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006. Selanjutnya, materi PSAP nomor 4, catatan atas laporan keuangan yang berisikan definisi. Yang pertama ada terdapat anggaran, yaitu pedoman tindakan pemerintah untuk rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam suatu periode, dan disusun secara sistematis dan terklarifikasi. Yang kedua ada APBD, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya ada APBN, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta masih banyak yang lainnya. Selanjutnya untuk struktur dan isi, yaitu ada catatan laporan keuangan yang harus disusun secara sistematis dan memberikan referensi silang dengan pos pada laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Isi catatan ini mencakup penjelasan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya tentang akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang yang dimaksudnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, persediaan ini meliputi barang operasional, barang produksi, barang dalam proses, barang dijual atau diserahkan, dan cadangan strategis. Oke, selanjutnya itu ada akuntansi investasi. Akuntansi investasi pemerintah adalah sistem yang mengatur serta mencatat transaksi investasi milik pemerintah untuk memastikan akuransi dan transparansi dalam laporan keuangan. Nah, elemen-elemen pokoknya ini meliputi objek investasi, jenis-jenis investasi, metode penelitian, serta pengungkapan informasi. Materi selanjutnya ada pengakuan investasi. Pengakuan investasi menurut SAP nomor 6 dilakukan jika dua kriteria utama terpenuhi, yaitu yang pertama ada satu kemungkinan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, yang kedua ada nilai perolehan atau wajar aset bisa diukur dengan andal. Investasi dapat diperoleh melalui pembelian langsung, konversi aset, atau hibah. Nilai awal investasi ini biasanya berdasarkan nilai perolehan, tetapi dalam kondisi tertentu menggunakan nilai wajar atau estimasi yang layak. Pengakuan hasil investasi, pelepasan dan pemindahan investasi, serta pengungkapan investasi. Menurut PSAP nomor 6, kriteria pengakuan hasil investasi yaitu hasil investasi diakui jika ada aliran manfaat ekonomi atau sosial yang dapat diukur dengan andal. Kemudian pengeluaran untuk investasi diakui jika memenuhi kriteria manfaat yang jelas dan nilai perolehan dapat diukur. Pelepasan dan pemindahan investasi yaitu adalah proses mengelola aset investasi yang mencakup penjualan, transfer, dan pengakuan keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Selanjutnya, materi PSAP nomor 7, akuntansi aset tetap yang mencakup definisi aset, klarifikasi, pengakuan, serta pengukuran aset tetap. Untuk definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam uang. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Yang pertama ada tanah, ada peralatan, gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Aset tetap diakui ketika yang pertama ada hak kepemilikan atau penguasaan yang telah berpindah dengan bukti yang sah, misalnya sertifikat, berita acara, serah terima. Terus selanjutnya untuk aset harus memenuhi kriteria yaitu adanya masa manfaat, biaya perolehan, tidak untuk dijual, dan dibangun untuk digunakan. Untuk pengukuran aset tetap, yang pertama ada pengukuran aset tetap yang diperoleh dari pembelian, pengukuran aset tetap yang diperoleh oleh swakelola, pengukuran aset tetap yang diperoleh dari pertukaran, dan lainnya. Pengertian penilaian awal aset tetap adalah pengukuran nilai aset saat pertama kali diakui dilakukan dengan biaya perolehan. Nah, selanjutnya pengeluaran setelah perolehan. Menurut PSAP nomor 7 dibagi menjadi 2 kategori, pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak dapat dikapitalisasi, beban operasional. Nah, selanjutnya pengukuran berikutnya. Setelah diakui dan dicatat dengan nilai perolehan awal, aset tetap harus diukur secara berkala. Pengukuran berikutnya melibatkan penyesuaian nilai tercatat, terutama melalui penyusutan atau revaluasi. Nah, yang terakhir ada pengungkapan aset tetap. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai nilai aset perusahaan. Dalam hal ini, standar akuntansi seperti PSAK di Indonesia atau IFRS di tingkat internasional mengatur cara penyajian aset tetap. Oke, selanjutnya itu ada akuntansi konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, yaitu aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Dalam konstruksi pengerjaan ini mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Selanjutnya adalah pengukuran dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan, yaitu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan, biaya perolehannya dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Selanjutnya yaitu pengungkapannya. Pengungkapannya itu yaitu yang pertama rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua ada nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya atau pembiayaan. Selanjutnya ada jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca yang masih harus dibayar. Yang keempat ada uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca. Yang selanjutnya adalah jumlah retensi kontrak konstruksi pada umumnya yang memuat ketentuan-ketentuan. Definisi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, berikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan kepada entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Materi selanjutnya yaitu pengukuran kewajiban serta penyajian dan pengungkapan kewajiban. Nah, yang pertama untuk pengukuran kewajiban yaitu kewajiban yang harus dicatat berdasarkan dengan nilai nominalnya. Dan jika dalam mata uang asing, maka nilainya harus disesuaikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat laporan keuangan dibuat. Selanjutnya untuk jenis kewajibannya terdapat 8. Yang pertama ada utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK atau utang perhitungan pihak ketiga. Yang keempat ada bagian utang lancar jangka panjang. Yang kelima ada kewajiban lancar lainnya. Yang keenam ada utang yang tidak diperjualbelikan. Dan yang ketujuh ada utang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir ada perubahan kurs atau valuta asing. Selanjutnya untuk penyajian kewajiban itu terdapat kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek itu yang utangnya harus dibayarnya dalam waktu 12 bulan. Dan kalau untuk yang jangka panjang itu yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Dan untuk pengungkapannya itu ada saldo utang, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu ada saldo utang menurut jenis jatuh temponya. Yang ketiga bunga yang terutang dan tingkatnya. Dan yang keempat ada dampak lunasan sebelum jatuh tempo. Dan yang kelima ada perjanjian restrukturisasi jika ada. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya, peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. Perubahan estimasi akuntansi ini adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain. Lalu selanjutnya ada operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan sehingga aset, kewajiban, dan operasi yang dapat dihentikan tanpa pengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. Selanjutnya ada definisi dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah standar akuntansi pemerintah yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi untuk entitas pelaporan yang memiliki pengendalian terhadap entitas lain. Penyajiannya yaitu memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional kelompok entitas yang terdiri dari induk-induk dan entitas-entitas yang berada di bawah kendalinya. Konsolidasi, komponen laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang PSAP nomor 7 yaitu akuntansi aset tetap. Nah, yang pertama itu ada definisi laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, terdapat juga tujuan dari penyataan standar laporan operasional. Tujuannya itu adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya ada PSAP nomor 12 tentang struktur dan isi laporan operasional akuntansi pos-pos laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Ntar kuliah ngambil jurusan apa? Akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, akuntansi. Aku kan bertahan walaupun tidak pasti.